Namaku Alina. Jika orang-orang melihat kehidupanku dari luar, mereka mungkin mengira aku adalah perempuan paling beruntung di lingkungan tempat tinggalku. Sudah 6 tahun aku menikah dengan Dimas, seorang supervisor gudang di perusahaan logistik. Kami tinggal di sebuah rumah besar 2 lantai di kawasan pinggiran Semarang bersama ibu mertuaku, Bu Marni. Rumah itu selalu menjadi bahan pembicaraan tetangga. Halamannya luas, garasinya cukup untuk 2 mobil, dan di belakangnya berdiri sebuah ruko 3 lantai yang dijadikan pusat usaha keluarga. Hampir setiap sore, Bu Marni duduk di teras sambil mengobrol dengan ibu-ibu sekitar. Topik favoritnya selalu sama. Untung anakku kerja keras. Sekarang keluarga kami sudah mapan. Rumah, ruko, semuanya hasil perjuangan Dimas. Aku hanya tersenyum setiap kali mendengarnya. Tak pernah sekalipun aku menyela. Bukan karena ucapan itu benar. Justru karena kenyataannya sangat berbeda. Setiap tanggal 5, sebelum matahari benar-benar tinggi, aku selalu membuka aplikasi perbankan di ponselku. Dengan beberapa sentuhan jari, uang ratusan juta rupiah berpindah ke rekening pembayaran cicilan rumah, ruko, dan mobil operasional. Setelah semuanya lunas untuk bulan itu, aku menghapus notifikasi transfer, mengunci ponsel, lalu kembali memasak sarapan seperti tidak terjadi apa-apa. Tidak ada yang tahu. Bahkan sebagian besar tetangga mengira aku hanya membantu mengurus administrasi usaha keluarga. Padahal aku adalah pemilik perusahaan distribusi bahan makanan yang selama ini memasok puluhan supermarket di Jawa Tengah. Perusahaanku tidak memakai namaku sebagai merek. Aku juga jarang muncul di kantor karena seluruh operasional dijalankan oleh tim profesional yang sudah kupercaya. Aku memilih hidup sederhana. Aku tidak pernah merasa perlu menunjukkan siapa diriku. Semua itu kulakukan demi satu alasan sederhana. Aku ingin menjaga harga diri suamiku. Saat kami menikah dulu, Dimas pernah berkata sambil menggenggam tanganku, "Aku ingin jadi kepala keluarga yang bisa dibanggakan." Kalimat itu terus kuingat. Karena itulah aku rela bekerja diam-diam. Selama keluarganya bahagia, aku merasa pengorbananku tidak sia-sia. Namun, ada satu hal yang perlahan mengikis kesabaranku. Ibuku mertua. Bu Marni selalu memperlakukanku dengan baik di depan orang lain, tetapi berbeda saat kami hanya berdua. "Alina, lantai dapurnya masih kotor." "Alina, jemuran belum diangkat." "Alina, nanti tamu datang. Jangan pakai baju rumahan seperti itu." Aku mengangguk setiap kali mendengar perintahnya. Bukan karena takut. Aku hanya tidak ingin rumah ini dipenuhi pertengkaran. Suatu pagi, saat sedang menyapu halaman, Bu Marni memanggilku. "Alina." "Iya, Bu." "Nanti sore Bu Ningsih datang. Tolong siapkan camilan yang bagus. Jangan yang murahan." "Baik, Bu." Lalu bilang ke Dimas supaya pulang cepat. Biar tetangga lihat kalau anakku sekarang sibuk mengurus usaha. Aku sempat menatap wajahnya beberapa detik. Mengurus usaha? Dimas bahkan jarang datang ke ruko. Ia tetap bekerja penuh waktu di perusahaan logistik. Semua aktivitas bisnis dijalankan oleh manajer yang kugaji sendiri. Tetapi lagi-lagi aku memilih diam. Menjelang sore, Bu Ningsih bersama beberapa tetangga benar-benar datang. Seperti biasa, Bu Marni mulai bercerita dengan penuh kebanggaan. "Dulu kami susah. Tapi sejak Dimas naik jabatan, rezeki mengalir terus." "Masya Allah, Bu. Rumahnya sekarang megah sekali." Puji salah seorang tamu. Bu Marni tertawa kecil. Ya begitulah kalau anaknya rajin bekerja. Aku yang sedang menuangkan teh hanya bisa menunduk. Salah satu tetangga menoleh kepadaku. "Alina juga pasti enak ya tinggal di rumah sebesar ini." Aku tersenyum. "Alhamdulillah." Belum sempat aku melangkah pergi, Bu Marni menambahkan kalimat yang membuat dadaku sesak. "Alina mah tinggal menikmati saja. Yang kerja keras kan Dimas." Semua tamu mengangguk setuju. Tak seorang pun mengetahui kenyataan sebenarnya. Aku menggenggam nampan lebih erat. Sesaat aku ingin berkata jujur. Ingin mengatakan bahwa cicilan rumah bulan depan pun sudah kubayar semalam.
Bahwa ruko yang mereka kagumi itu masih menyisakan utang miliaran rupiah yang setiap bulan lunas dari rekening pribadiku. Bahwa mobil operasional yang sering dipakai Bu Marni untuk menghadiri arisan juga masih atas tanggung jawabku. Namun kata-kata itu hanya berputar di dalam kepala. Aku memilih masuk ke dapur. Di sanalah aku menarik napas panjang sambil menahan air mata yang hampir jatuh. Saat malam tiba, Dimas pulang. Ia langsung duduk di meja makan sambil melepas dasinya. "Kamu capek?" tanyaku pelan. "Iya, meeting seharian." Aku menuangkan sup hangat ke mangkuknya. "Tadi ibu cerita lagi soal rumah." Dimas tersenyum tipis. "Namanya juga ibu." "Aku tahu. Tapi..." Aku berhenti. "Kalau ada yang mengira semua ini hasil kerja kerasmu, apa kamu nggak merasa bersalah?" Dimas terdiam beberapa saat. Lalu ia berkata pelan, "Aku cuma nggak mau ibu kecewa." Jawaban itu membuatku ikut terdiam. Aku sadar, selama ini bukan hanya aku yang menjaga harga dirinya. Dimas juga sedang berusaha menjaga kebanggaan ibunya. Sayangnya, semakin lama, kebohongan kecil itu berubah menjadi gunung yang makin sulit disembunyikan. Dan aku sama sekali belum tahu bahwa dalam waktu dekat, satu peristiwa akan mengubah semuanya. Peristiwa yang bukan hanya menghancurkan kesombongan seseorang, tetapi juga membuka rahasia yang selama 6 tahun kusimpan rapat sendirian. 2 minggu setelah obrolanku dengan Dimas di meja makan, suasana rumah kembali sibuk. Bu Marni mondar-mandir sejak pagi sambil membawa buku catatan kecil. Sesekali ia berhenti untuk memberi perintah kepada semua orang. "Rika, jangan lupa pesan balon warna emas." "Iya, Bu." "Alina, nanti kamu urus cateringnya. Cari yang paling bagus. Jangan sampai malu-maluin." Aku mengangguk singkat. "Baik, Bu." Hari itu kami sedang mempersiapkan ulang tahun kelima anak Rika, keponakanku. Bu Marni ingin membuat pesta besar di sebuah restoran terkenal di pusat kota Semarang. Menurutnya, ulang tahun cucu pertamanya harus menjadi acara yang dibicarakan banyak orang. "Kalau bisa sekalian nunjukin kalau keluarga kita sekarang sudah berhasil," katanya dengan bangga. Aku hanya tersenyum tipis. Seperti biasa, semua biaya persiapan diam-diam kutanggung. Mulai dari uang muka restoran, dekorasi, catering tambahan, hingga hadiah utama untuk keponakanku. Semua ditransfer dari rekening pribadiku melalui rekening usaha agar tidak menarik perhatian. Tak ada seorang pun yang bertanya dari mana uang itu berasal. Mereka hanya menganggap semuanya berjalan dengan sendirinya. Malam sebelum acara, aku sedang menyusun daftar pembayaran ketika ponselku berdering. Nama yang muncul membuat wajahku langsung melembut. "Ibu." "Assalamualaikum, Lina." "Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya?" "Alhamdulillah baik. Ayah juga sehat." Aku tersenyum mendengar suara ibuku. Meski usianya sudah lebih dari 60 tahun, nada bicaranya selalu terdengar hangat. "Lina, besok benar kami boleh datang?" "Tentu boleh, Bu. Justru aku senang kalau ayah dan ibu datang. Tapi pakaian kami sederhana, Nak." Aku menghela napas pelan. Ibu datang sebagai orang tuaku, bukan untuk dinilai dari pakaian. Di seberang telepon terdengar tawa kecil. "Baiklah, ibu sama ayah nanti bawa kue lapis buatan sendiri. Siapa tahu cucunya suka." Dadaku terasa hangat. Sejak kecil, ibuku memang terkenal pandai membuat kue tradisional. Meski sekarang beliau tak lagi berjualan, setiap kali ada acara keluarga, beliau selalu membuat kue sendiri sebagai tanda kasih. "Terima kasih, Bu." Setelah telepon ditutup, aku memandangi layar ponsel beberapa saat. Aku benar-benar berharap besok berjalan lancar. Setidaknya sekali saja. Tanpa sindiran. Tanpa rasa malu. Tanpa perbedaan perlakuan. Keesokan harinya restoran sudah dipenuhi tamu sejak siang. Dekorasi balon emas memenuhi ruangan. Musik anak-anak diputar pelan. Sementara para pelayan sibuk mengantar makanan ke setiap meja. Bu Marni mengenakan kebaya modern berwarna merah marun dengan perhiasan mencolok di lehernya.
Ia berdiri di pintu masuk menyambut tamu satu persatu sambil sesekali berkata dengan bangga, "Silakan masuk. Acara keluarga kami." Beberapa tamu memuji dekorasi yang mewah. Bu Marni memang luar biasa. Ruko makin maju ya, Bu. Anaknya hebat. Bu Marni tertawa puas. Alhamdulillah. Aku berdiri tak jauh darinya sambil membantu menerima hadiah dari para tamu. Tak lama kemudian, kulihat dua sosok yang sangat kukenal berjalan perlahan dari tempat parkir. Ayah mengenakan kemeja putih yang sudah beberapa kali dijahit di bagian lengannya. Ibu memakai kebaya sederhana berwarna biru muda. Di tangan mereka ada sebuah kotak kue yang dibungkus rapi. Melihat mereka, aku langsung tersenyum lebar. "Ayah, Ibu." Aku berjalan cepat menghampiri. Ibu memelukku erat. "Semoga kami tidak terlambat." "Tidak, Bu. Pas sekali." Ayah tersenyum sambil mengangkat kotak kue. "Ibumu membuat ini sejak subuh." Hatiku langsung terharu. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat Bu Marni melihat kedatangan orang tuaku, senyum di wajahnya perlahan memudar. Pandangannya turun dari kepala hingga kaki mereka. Tatapannya berhenti pada sandal sederhana yang dipakai ayah. Lalu pada kotak kue di tangan ibu. "Apa itu?" tanyanya datar. Ibu menjawab ramah. "Kue lapis, Bu. Saya buat sendiri untuk cucu." "Oh." Jawaban Bu Marni terdengar pendek. Terlalu pendek. Ia kemudian menoleh ke arah pelayan restoran. "Mas." "Iya, Bu. Tolong simpan kuenya di belakang saja." Aku langsung menatap Bu Marni. "Bu, itu untuk acara." "Nanti saja." Nada suaranya terdengar dingin. Belum sempat aku berbicara lagi, beberapa tamu penting mulai berdatangan. Bu Marni mendekati orang tuaku. "Saya rasa bapak sama ibu duduk di ruang belakang saja." Ayah tampak bingung. "Belakang?" "Iya, di dekat ruang catering." Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Kenapa di belakang, Bu?" Bu Marni tersenyum tipis. Tetapi senyum itu sama sekali tidak terasa hangat. Depan sudah penuh tamu penting. Aku melirik ke arah ruang utama. Masih banyak kursi kosong. Sangat banyak. Aku tahu alasan itu tidak benar. Ayah segera berkata pelan. "Tidak apa-apa, Lina. Di mana saja kami duduk sama." Tetapi aku bisa melihat raut kecewa yang berusaha beliau sembunyikan. Belum selesai sampai di situ. Rika ikut mendekat. "Wah, untung Om dan Tante datang naik motor ya." Ayah mengangguk. "Iya. Soalnya parkiran depan penuh mobil." "Hehe." Ia tertawa kecil. Beberapa tamu ikut tersenyum canggung. Aku mulai menggenggam tanganku sendiri. Dadaku terasa panas. Ibuku tetap berusaha tersenyum. "Kami memang lebih nyaman naik motor." Bu Marni kembali berkata. "Ya sudah, ikut pelayan saja ke belakang." Aku menatap Dimas. Suamiku berdiri hanya beberapa meter dari kami. Semua ini terjadi tepat di depan matanya. Aku berharap, setidaknya sekali saja, ia akan berkata, "Bu, mereka orang tua Alina. Duduk bersama keluarga di depan." Atau, "Masih banyak kursi kosong." Atau bahkan, "Tidak pantas memperlakukan tamu seperti itu." Apapun. Satu kalimat saja. Namun Dimas hanya menundukkan kepala. Ia diam. Diam seperti biasanya. Diam yang terasa jauh lebih menyakitkan daripada bentakan. Aku menoleh kepada orang tuaku. Mereka tetap mengikuti pelayan menuju ruang belakang tanpa sedikit pun memprotes. Kotak kue yang mereka bawa juga ikut dibawa pergi. Tak ada yang mencicipinya. Tak ada yang bertanya bagaimana mereka membuatnya. Tak ada yang menghargai niat baik mereka. Aku berdiri mematung. Untuk pertama kalinya selama 6 tahun menikah, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bukan marah, bukan kecewa, melainkan ada sesuatu yang patah di dalam diriku. Aku sadar, selama ini aku rela diperlakukan apa saja. Aku rela dianggap tidak bekerja.
Aku rela seluruh jerih payahku diambil sebagai kebanggaan orang lain. Tetapi melihat kedua orang tuaku diperlakukan seperti orang asing hanya karena mereka hidup sederhana, aku tidak sanggup lagi berpura-pura baik-baik saja. Malam itu, setelah pesta ulang tahun selesai, perjalanan pulang terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Di dalam mobil, Bu Marni terus membahas betapa suksesnya acara tadi. Untung tamu-tamu penting pada datang. Mereka pasti makin yakin kalau usaha keluarga kita berkembang. Rika yang duduk di kursi belakang ikut menimpali. Iya, Bu. Tadi teman-temanku sampai bilang pestanya mewah banget. Aku duduk di samping Dimas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pikiranku masih tertinggal di ruang belakang restoran. Aku masih teringat wajah ayah ketika beliau berkata pelan, "Di mana saja kami duduk sama." Aku tahu kalimat itu bukan tanda beliau tidak sakit hati. Beliau hanya tidak ingin membuatku semakin sulit. Sesampainya di rumah, semua orang langsung masuk ke kamar masing-masing. Aku memilih duduk sendirian di ruang tamu yang sudah gelap. Hanya lampu kecil di sudut ruangan yang masih menyala. Tak lama kemudian, Dimas keluar dari kamar sambil membawa segelas air. "Kamu belum tidur?" Aku menggeleng. "Ada yang mau kita bicarakan." Dimas menarik kursi di depanku. "Apa?" Aku menatap wajah suamiku beberapa saat. "Dimas, tadi kamu lihat semuanya, kan?" Ia menghela napas pelan. "Iya." "Kenapa kamu diam?" Dimas tidak langsung menjawab. Aku bingung harus bagaimana. Bingung. Ibu sudah tua, Lina. Aku nggak mau mempermalukan beliau di depan banyak orang. Aku tersenyum tipis. Senyum yang bahkan terasa asing di wajahku sendiri. "Jadi yang perlu dijaga cuma perasaan ibumu." "Bukan begitu maksudku." "Lalu apa?" Dimas mulai terlihat gelisah. "Kamu tahu sendiri sifat ibu." "Justru karena aku tahu sifat beliau, aku berharap kamu bicara." Ia menunduk. "Aku takut nanti ibu marah." Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada semua hinaan Bu Marni. 6 tahun. Selama 6 tahun aku terus mengalah. Aku menahan diri setiap kali diremehkan. Aku menutupi semua kenyataan demi menjaga harga diri suamiku. Namun malam itu aku sadar satu hal. Selama ini yang sebenarnya paling takut bukan aku, melainkan Dimas. Ia takut mengecewakan ibunya. Bahkan ketika istrinya dan kedua mertuanya dipermalukan di depan banyak orang. Aku berdiri dari kursi. "Dimas." "Iya." "Aku capek." Ia langsung mengangkat kepala. "Capek?" "Aku capek jadi orang yang terus mengalah." Aku masuk ke kamar tanpa menunggu jawabannya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidur membelakangi suamiku. Keesokan paginya aku berangkat lebih awal ke kantor pusat perusahaanku. Gedung itu berdiri di kawasan industri, jauh dari rumah. Selama ini keluarga Dimas hanya tahu aku bekerja sebagai konsultan administrasi beberapa kali seminggu. Mereka tidak pernah tahu bahwa seluruh gedung itu adalah milikku. Begitu masuk ruang kerja, sekretarisku, Santi, langsung menghampiri. "Selamat pagi, Bu Alina." "Pagi." Ada beberapa dokumen yang perlu tanda tangan. Aku menyelesaikan semuanya satu persatu. Setelah itu Santi kembali masuk membawa map berwarna biru. "Bu, ini pengingat pembayaran bulan depan." Aku membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat rincian yang sudah sangat kuhafal. Cicilan rumah, cicilan ruko, mobil operasional, pinjaman renovasi gudang. Semua menggunakan rekening pribadiku sebagai penjamin utama. Nominalnya mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan. Santi bertanya pelan. "Seperti biasa langsung kita transfer hari ini." Tanganku berhenti di atas meja. Beberapa detik ruangan terasa sangat sunyi. Aku menatap lembar demi lembar dokumen itu. Bayangan wajah ayah dan ibu kembali muncul di kepalaku. Kotak kue yang tak pernah dibuka. Kursi kosong di ruang depan. Tatapan malu ayah. Diamnya Dimas. Aku menutup map itu perlahan. "Santi." "Iya, Bu."
Untuk bulan ini. Aku menarik napas panjang. Jangan lakukan pembayaran. Santi terlihat terkejut. Maaf, Bu. Tunda semuanya. Tapi kalau lewat jatuh tempo, aku tahu. Bisa kena denda. Aku juga tahu. Santi ragu-ragu. Apakah ada masalah? Aku tersenyum kecil. Bukan masalah perusahaan. Lalu, ada orang yang harus belajar bahwa setiap kenyamanan selalu ada seseorang yang berkorban di belakangnya. Santi tidak bertanya lagi. Ia hanya mengangguk pelan. Baik, Bu. Saat pintu ruanganku tertutup kembali, aku menyandarkan tubuh ke kursi. Aku bukan sedang membalas dendam. Aku juga tidak ingin menghancurkan siapapun. Aku hanya berhenti menopang sesuatu yang selama ini dianggap akan berdiri selamanya. Kalau mereka yakin semua itu hasil kerja keras mereka, maka seharusnya mereka bisa mempertahankannya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Di rumah, Bu Marni tetap sibuk menerima tamu. Masih sering terdengar suaranya dari teras. Sebentar lagi kami mau buka cabang usaha. Anakku lagi cari gudang tambahan. Kalau rezeki memang gak kemana. Aku hanya lewat sambil membawa belanjaan. Tak ada lagi keinginan untuk membantah. Sementara itu, pesan-pesan pengingat pembayaran mulai berdatangan ke ponselku. Jatuh tempo, 3 hari. Aku membacanya. Lalu menghapus notifikasi itu. Hari berikutnya muncul lagi. Tagihan belum dibayarkan. Aku kembali menutup layar. Di sisi lain, Dimas mulai menyadari ada yang berbeda. Suatu malam ia bertanya, "Lina, kamu kelihatan berubah." "Berubah bagaimana?" "Kamu lebih pendiam." Aku tersenyum tipis. Mungkin aku cuma lagi banyak pikiran. Apa karena kejadian kemarin? Aku tidak menjawab. Karena jawabannya sudah jelas. Melihat aku diam, Dimas mencoba menggenggam tanganku. Namun perlahan ku tarik kembali. Bukan karena aku membencinya, melainkan karena hatiku belum mampu berpura-pura baik-baik saja. Aku masih menunggu. Bukan permintaan maaf. Bukan hadiah. Aku hanya menunggu satu keberanian yang seharusnya muncul sejak lama. Kayaknya, keberanian itu tidak pernah datang. Dan sementara semua orang di rumah masih hidup dalam rasa bangga yang sama, mereka sama sekali tidak sadar bahwa hitungan mundur telah dimulai. Tinggal beberapa hari lagi. Seseorang akan mengetuk pintu rumah itu. Bukan tamu. Bukan tetangga. Melainkan orang-orang yang membawa kabar paling memalukan yang pernah diterima keluarga kami. 4 hari berlalu sejak jatuh tempo pembayaran. Rumah tetap ramai seperti biasanya. Bu Marni masih menerima tamu, Rika sibuk membuat konten di depan ruko, sementara Dimas berangkat kerja tanpa menyadari apapun. Tidak ada yang bertanya mengapa cicilan bulan ini belum terbayar. Karena selama 6 tahun, mereka terbiasa semuanya selalu beres. Mereka tidak pernah tahu ada seseorang yang diam-diam memastikan semua tagihan lunas sebelum tanggal jatuh tempo. Orang itu adalah aku. Pagi itu aku sedang menyiram tanaman di halaman depan ketika ponselku bergetar. Santi menelepon. "Selamat pagi, Bu." "Pagi." "Bang sudah menghubungi kami 3 kali." "Apa katanya?" "Mereka memberi pemberitahuan terakhir. Kalau hari ini belum ada pembayaran, besok tim penagihan akan turun langsung." Aku memejamkan mata sejenak. "Baik. Apakah tetap tidak dibayar?" Aku menatap bunga melati di depan rumah yang mulai bermekaran. "Biarkan." "Baik, Bu." Telepon ditutup. Tak lama kemudian Bu Marni keluar membawa secangkir kopi. "Alina." "Iya, Bu. Nanti siang Bu Ningsi sama ibu-ibu arisan datang." Aku mengangguk. "Masakan yang enak." "Baik." "Oh iya." Beliau tersenyum bangga. "Nanti sekalian aku mau tunjukkan proposal pembukaan cabang baru." Aku menahan napas. Cabang baru? Padahal cicilan ruko yang sekarang saja belum sanggup mereka bayar tanpa bantuanku. Tetapi lagi-lagi aku memilih diam. Menjelang siang, rumah mulai ramai.
Suara tawa ibu-ibu memenuhi ruang tamu. Bu Marni tampak menikmati setiap pujian yang diterimanya. Bu, katanya mau buka gudang baru. Iya. Wah, hebat sekali. Semua berkat Dimas. Aku sedang menuangkan teh ketika mendengar kalimat itu. Biasanya ucapan seperti itu akan membuat dadaku sesak. Hari ini tidak lagi. Entah kenapa, aku justru merasa tenang. Mungkin karena aku tahu, sebentar lagi semuanya akan berubah. Sekitar pukul 1 siang, sebuah mobil berwarna hitam berhenti tepat di depan pagar rumah. Dua pria turun sambil membawa map tebal. Salah satunya mengenakan kemeja putih dengan kartu identitas yang tergantung di lehernya. Mereka saling berbicara sebentar sebelum berjalan menuju teras. Tok, tok, tok. Ketukan pintu terdengar jelas. Aku yang paling dekat segera membukanya. Selamat siang. Selamat siang. Pria itu memperkenalkan diri dengan sopan. Kami dari pihak Bank Sentra Niaga. Dadaku tetap tenang. Aku sudah menduganya. Namun dari arah ruang tamu, Bu Marni langsung berdiri. Dari bank? Iya, Bu. Beliau tersenyum lebar. Mungkin soal pengajuan kredit cabang baru. Pria itu membalas dengan senyum tipis. Boleh kami bertemu dengan pemilik aset atas nama keluarga Bapak Dimas Prasetyo? Silakan masuk. Mereka dipersilakan duduk. Para tamu yang sedang arisan mulai memperhatikan. Suasana perlahan berubah sunyi. Pria itu membuka mapnya. Perkenalkan, saya Yusuf dari Divisi Penyelesaian Pembiayaan. Bu Marni mengangguk santai. Iya, Pak. Kami datang karena terdapat tunggakan pembayaran yang sudah melewati batas waktu. Senyum Bu Marni langsung menghilang. Tunggakan? Iya. Sepertinya Bapak salah alamat. Pak Yusuf melihat kembali dokumennya. Tidak, Bu. Beliau menyebut alamat rumah kami dengan sangat jelas. Semua orang mulai saling berpandangan. Bu Marni tertawa kecil. Ah, paling administrasi. Pak Yusuf tetap berbicara dengan nada tenang. Kami sudah mengirim surat peringatan sebanyak 3 kali. Bu Marni menoleh ke arah Dimas yang baru saja pulang makan siang. Dimas. Iya, Bu. Kamu lupa bayar. Dimas terlihat bingung. Bayar apa? Cicilan. Dimas mengernyit. Bukannya sudah otomatis. Kalimat itu membuatku menundukkan kepala. Otomatis? Ya, selama 6 tahun memang selalu otomatis. Karena aku yang mengaturnya. Pak Yusuf kembali membuka dokumen. Maaf, Pak, pembayaran berasal dari rekening penjamin. Bulan ini tidak ada transaksi masuk. Dimas tampak semakin bingung. Penjamin? Iya. Bu Marni mulai gelisah. Tapi biasanya lancar. Pak Yusuf mengangguk. Benar. Justru karena selalu lancar, kami cukup terkejut ketika pembayaran berhenti total. Aku bisa melihat beberapa tetangga mulai mendekat ke pagar rumah. Mereka penasaran melihat mobil ban yang terparkir di depan. Suasana yang tadi penuh tawa kini berubah menjadi penuh bisik-bisik. Bu Ningsih bahkan berdiri dari kursinya. Memangnya ada masalah ya, Bu Marni? Bu Marni memaksakan senyum. Enggak kok. Namun dari raut wajahnya terlihat jelas ia mulai panik. Pak Yusuf kembali berkata, sesuai prosedur, kami memberikan kesempatan terakhir hari ini. Kalau tidak, suara Bu Marni mulai bergetar. Proses penyitaan aset akan kami lanjutkan sesuai perjanjian pembiayaan. Ruangan langsung sunyi. Cicilan rumah juga? Iya, Bu. Ruko? Iya. Mobil box? Iya. Rika yang sejak tadi diam langsung berdiri. Nggak mungkin. Pak Yusuf hanya menyerahkan beberapa lembar salinan dokumen. Silakan diperiksa. Dimas mengambil berkas itu. Semakin lama membaca, wajahnya semakin pucat. Ah, Bu. Ada apa? Jumlah tunggakannya. Ia menelan ludah. Besar sekali.
Bu Marni hampir merampas dokumen itu dari tangan anaknya. Tidak mungkin. Beliau membolak-balik halaman dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat rasa percaya dirinya mulai runtuh. Namun yang paling mengejutkan bukan itu. Pak Yusuf kembali membuka mapnya, lalu berkata dengan tenang, "Kalau pembayaran tidak dilakukan hari ini, besok kami akan datang bersama tim eksekusi. Dan saat proses itu dilakukan, kami juga perlu bertemu langsung dengan pihak yang selama ini tercatat sebagai penjamin utama seluruh fasilitas pembiayaan." Aku perlahan mengangkat wajah. Hatiku berdebar. Aku tahu, momen yang selama ini kusimpan rapat semakin dekat. Karena nama yang akan disebut berikutnya akan mengubah cara semua orang memandangku. Ruangan itu mendadak sunyi. Tak ada lagi suara gelak tawa ibu-ibu arisan. Bahkan cangkir teh yang tadi saling beradu kini hanya terdiam di atas meja. Semua mata tertuju kepada Pak Yusuf. Dimas masih memegang berkas dengan tangan gemetar. Sementara Bu Marni tampak berusaha mengatur napasnya agar tidak terlihat panik. "Pak," ucap Bu Marni akhirnya. "Kalau kami bayar hari ini, semuanya selesai, kan?" Pak Yusuf mengangguk pelan. "Selama seluruh tunggakan beserta dendanya dilunasi hari ini, proses eksekusi bisa dibatalkan." "Baik-baik." Bu Marni langsung menoleh ke arah Dimas. "Dimas, cepat transfer." Dimas tampak kebingungan. "Bu, saldo rekeningku nggak cukup. Kan ada tabungan." Itu juga jauh dari jumlah yang diminta. Bu Marni mulai kehilangan kesabarannya. "Loh, selama ini kamu bayar pakai apa?" Dimas menatap ibunya beberapa detik sebelum menjawab dengan suara lirih. "Selama ini, saya kira pembayarannya memang otomatis." "Ya otomatis dari rekening siapa?" Dimas terdiam. Ia benar-benar tidak tahu. Karena selama bertahun-tahun ia tidak pernah sekalipun memeriksa dari mana cicilan itu dibayar. Pak Yusuf kembali membuka dokumennya. "Maaf, Pak Dimas. Sesuai data kami, rekening yang digunakan bukan milik Bapak." Dimas langsung mengangkat kepala. "Bukan. Bukan." Bu Marni buru-buru menyela. "Mungkin rekening perusahaan." Pak Yusuf menggeleng. "Bukan juga." "Kalau begitu rekening siapa?" Pak Yusuf melihat kembali lembar identitas di dalam map. "Sesuai aturan privasi, saya hanya bisa menjelaskan kepada pihak yang bersangkutan." Jawaban itu membuat semua orang semakin penasaran. Aku masih berdiri di dekat dapur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bukan karena ingin menikmati keadaan, melainkan karena aku tahu, cepat atau lambat, semuanya akan terbongkar. Setelah hampir 1 jam berdiskusi, pihak bank akhirnya memberi waktu hingga pukul 9 pagi keesokan harinya. Kalau sampai besok belum ada penyelesaian, kami akan datang bersama tim eksekusi. Pak Yusuf berdiri sambil merapikan mapnya. Semoga masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Setelah mereka pergi, suasana rumah berubah drastis. Para tamu arisan yang tadi penuh semangat mulai berpamitan satu persatu. Mereka tidak banyak bicara. Namun dari tatapan mereka, aku tahu kabar ini akan segera menyebar ke seluruh kompleks. Begitu pintu rumah tertutup, Bu Marni langsung membanting map ke atas meja. "Dimas." "Iya, Bu." "Sebenarnya apa yang terjadi?" "Aku juga nggak tahu." "Kamu jangan bohong." "Aku serius, Bu." Rika ikut menyela. "Mas, jangan-jangan perusahaanmu ada masalah?" "Enggak." "Terus kenapa bisa begini?" Dimas memijat pelipisnya. "Aku benar-benar enggak ngerti." Semua orang saling menyalahkan. Hanya aku yang tetap diam. Bu Marni lalu menoleh kepadaku. "Alina." "Iya, Bu." "Kamu tahu sesuatu?" Aku menggeleng pelan. "Aku cuma tahu pembayaran bulan ini belum masuk." "Kok kamu tahu?" "Karena biasanya aku yang mengingatkan jadwal administrasi." Bu Marni mengangguk kecil. Jawaban itu cukup membuatnya puas. Beliau sama sekali belum mencurigai apapun. Malam itu rumah terasa mencekam.
Tidak ada yang benar-benar tidur. Dari dalam kamar, aku mendengar Bu Marni dan Dimas masih berdiskusi sampai larut malam. Sesekali suara mereka meninggi. Sesekali kembali pelan. Aku duduk di tepi ranjang sambil memandangi ponselku. Ada belasan panggilan tak terjawab dari Santi. Aku akhirnya menelepon balik. Selamat malam, Bu. Malam. Ban menghubungi kantor lagi. Aku tahu. Mereka memastikan besok tim eksekusi datang lengkap. Aku menarik napas panjang. Biarkan sesuai prosedur. Baik. Jangan ada yang menghalangi. Siap, Bu. Setelah telepon ditutup, aku memandangi foto kedua orang tuaku yang tersimpan di layar ponsel. Aku teringat kembali bagaimana ibu tersenyum saat menyerahkan kue lapis buatannya. Lalu bagaimana senyum itu perlahan menghilang ketika disuruh duduk di ruang belakang. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena rumah ini. Bukan karena ruko. Bukan karena uang. Melainkan karena aku sadar. Selama ini aku terlalu sibuk menjaga harga diri orang lain, sampai lupa menjaga harga diri kedua orang tuaku sendiri. Dan aku berjanji dalam hati, apapun yang terjadi besok, aku tidak akan lagi menyembunyikan kebenaran jika memang harus terungkap. Keesokan paginya, tepat pukul 8:50, sebuah truk derek dan 2 mobil ban memasuki halaman rumah. Suara mesinnya langsung menarik perhatian warga sekitar. Dalam hitungan menit, puluhan tetangga sudah berkumpul di depan pagar. Ada apa? Itu mobil ban, ya? Katanya mau nyita aset. Bisik-bisik mulai terdengar dari segala arah. Bu Marni keluar rumah dengan wajah pucat. Dimas berjalan di sampingnya. Aku menyusul beberapa langkah di belakang. Pak Yusuf turun dari mobil sambil membawa map yang sama. Selamat pagi. Tak ada yang menjawab. Beliau membuka berkasnya. Sampai batas waktu yang diberikan, kami belum menerima pembayaran. Bu Marni mencoba tersenyum. Pak, bisa diperpanjang sedikit. Maaf, Bu. Kami sudah memberikan kesempatan sesuai prosedur. Pak Yusuf kemudian memberi isyarat kepada beberapa petugas lain. Mereka mulai mendata kendaraan dan memeriksa dokumen ruko. Melihat itu, Bu Marni panik. Jangan dulu. Tolong jangan. Pak Yusuf tetap tenang. Kalau ada keberatan, silakan disampaikan kepada penjamin utama. Kalimat itu membuat Dimas spontan bertanya. Pak, sebenarnya siapa penjamin utama itu? Pak Yusuf membuka lembar terakhir di mapnya. Baik. Karena proses eksekusi sudah dimulai, saya diperbolehkan menyampaikan identitas pihak yang bertanggung jawab. Semua orang menahan napas. Para tetangga ikut mendekat. Bu Ningsih bahkan berdiri paling depan. Pak Yusuf melihat ke arahku, lalu bertanya dengan sopan. Maaf, apakah Ibu Alina ada di sini? Aku melangkah 1 langkah ke depan. Saya. Pak Yusuf mengangguk hormat. Baik, Bu. Seketika semua kepala menoleh ke arahku. Dimas terlihat bingung. Bu Marni mengernyit. Rika memandangku tanpa berkedip. Lalu Pak Yusuf mengucapkan kalimat yang membuat seluruh halaman rumah mendadak sunyi. Karena berdasarkan seluruh dokumen pembiayaan, Ibu Alina adalah penjamin utama sekaligus pihak yang selama 6 tahun melakukan seluruh pembayaran cicilan aset keluarga ini. Tak ada satupun suara terdengar. Bahkan angin yang berembus terasa seolah ikut berhenti. Wajah Bu Marni perlahan memucat. Sementara Dimas menatapku dengan mata membesar, seolah baru mengenal siapa istrinya sebenarnya. Kalimat Pak Yusuf masih menggantung di udara. Tak seorang pun bergerak. Tatapan semua orang kini tertuju kepadaku. Bu Ningsih yang sejak tadi paling banyak berbicara tampak menutup mulutnya dengan tangan. Alina? Bisiknya pelan. Dimas melangkah mendekat dengan wajah penuh kebingungan. Pak, maksud Bapak apa? Pak Yusuf membuka mapnya sekali lagi, lalu mengeluarkan beberapa lembar fotokopi dokumen. Seluruh pembiayaan rumah, ruko, mobil box, dan renovasi gudang menggunakan Ibu Alina sebagai penjamin utama. Seluruh pembayaran sejak 6 tahun lalu juga berasal dari rekening atas nama beliau.
Dimas menggeleng pelan. Nggak mungkin. Pak Yusuf menyerahkan salinan mutasi pembayaran. Silakan diperiksa. Dengan tangan gemetar, Dimas membolak-balik lembar demi lembar. Setiap halaman menunjukkan transaksi bulanan dengan nominal yang tidak sedikit. Tanggalnya berurutan. Tidak pernah terlambat. Selama 6 tahun. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ini benar. Aku mengangguk pelan. Iya. Kenapa? Kamu nggak pernah bilang. Aku menarik napas panjang. Karena dulu kamu pernah bilang ingin menjadi kepala keluarga yang bisa dibanggakan. Aku tidak ingin melukai harga dirimu. Suasana kembali hening. Beberapa tetangga mulai berbisik. Jadi selama ini bukan Dimas yang bayar. Pantas saja selalu lancar. Bu Marni kan sering bilang semuanya hasil kerja anaknya. Wajah Bu Marni memerah. Untuk pertama kalinya, ia tampak kehilangan kata-kata. Tidak, pasti ada salah paham. Pak Yusuf kembali berbicara dengan nada profesional. Tidak ada kesalahan, Bu. Semua dokumen ditandatangani secara sah. Beliau kemudian menunjukkan satu berkas terakhir. Ini adalah surat kuasa pembayaran otomatis yang ditandatangani Ibu Alina. Bu Marni menatap tanda tangan itu. Ia mengenalinya. Tangannya mulai gemetar. Jadi, beliau menoleh kepadaku. Selama ini, kamu. Aku mengangguk. Iya, Bu. Rumah ini. Aku yang membayar cicilannya. Ruko. Iya. Mobil box. Iya. Gudang. Iya. Setiap jawabanku terasa seperti palu yang memecahkan benteng kesombongan Bu Marni sedikit demi sedikit. Beliau mundur satu langkah. Wajahnya pucat. Tapi, kenapa? Aku menatapnya dengan tenang. Karena aku menganggap kita keluarga. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Bu Marni. Namun aku belum selesai. Selama 6 tahun aku tidak pernah keberatan membantu. Aku berhenti sejenak. Tapi semua berubah saat ayah dan ibu kandungku diperlakukan seperti orang asing. Kalimat itu membuat suasana semakin sunyi. Semua tetangga saling berpandangan. Mereka baru tahu kejadian yang sebenarnya. Bu Ningsih langsung menatap Bu Marni. Benarkah itu? Bu Marni tidak mampu menjawab. Aku melanjutkan dengan suara yang tetap tenang. Mereka datang membawa kue buatan sendiri. Tapi disuruh makan di ruang belakang. Mereka dianggap memalukan hanya karena datang dengan pakaian sederhana. Dan orang yang paling kuharapkan membela mereka. Aku menoleh ke arah Dimas. Memilih diam. Dimas langsung menundukkan kepala. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Lina. Suaranya bergetar. Aku salah. Ia melangkah mendekat. Tetapi aku tidak bergeser. Aku benar-benar salah. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat suamiku menangis di depan banyak orang. Aku terlalu pengecut. Aku selalu berpikir menjaga perasaan ibu adalah hal yang paling penting. Ternyata aku justru melukai orang yang selalu menjagaku. Suara Dimas pecah. Aku bahkan tidak tahu semua yang kamu lakukan untuk keluarga ini. Ia memandang ke arah rumah yang berdiri megah di belakang kami. Selama ini aku bangga tinggal di sini. Padahal aku bahkan tidak tahu siapa yang berjuang mempertahankannya. Aku tidak menjawab. Bukan karena marah. Tetapi karena semua kata-kata yang ingin kusampaikan sudah terwakili oleh kenyataan yang berdiri di depan semua orang. Pak Yusuf kemudian berbicara lagi. Maaf, kami harus melanjutkan prosedur. Beberapa petugas mulai memasang tanda penyitaan sementara pada ruko. Mobil box juga didata untuk proses penarikan. Melihat itu, Bu Marni tiba-tiba berlari menghampiriku. Alina! Beliau menggenggam kedua tanganku. Tolong bayar dulu. Aku mohon. Jangan biarkan rumah ini disita. Air matanya mulai mengalir deras. Tetapi aku hanya menatapnya dengan tenang. Bu! Selama 6 tahun, setiap bulan aku membayar semuanya tanpa pernah meminta ucapan terima kasih.
Aku hanya ingin satu hal, agar keluarga kita saling menghormati. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Bu Marni menangis semakin keras. Aku hilaf. Aku salah. Aku benar-benar salah. Tetapi kali ini, aku tidak bisa langsung menghapus semua luka hanya dengan permintaan maaf. Karena ada harga diri dua orang tua yang sudah telanjur diinjak. Dan itu tidak bisa diperbaiki dalam satu hari. Di depan puluhan tetangga yang menyaksikan semuanya, Bu Marni perlahan kehilangan kekuatan di kakinya. Ia jatuh berlutut di hadapanku. Tangisnya pecah. Sementara Dimas menutup wajahnya dengan kedua tangan, menyesali semua keputusan yang pernah ia ambil. Namun bagiku, ini bukan akhir dari semuanya. Masih ada satu orang yang belum menerima permintaan maaf. Dua orang yang selama ini memilih diam demi melihat putrinya tetap bahagia. Ayah dan ibu. Dan aku tahu, tanpa restu mereka, tidak akan ada keluarga yang benar-benar pulih. Tangis Bu Marni masih terdengar di halaman rumah. Para tetangga yang sejak tadi menyaksikan kejadian itu hanya saling berpandangan. Tak ada lagi bisik-bisik penuh iri seperti biasanya. Yang tersisa hanyalah rasa malu dan penyesalan. Aku menarik napas panjang. Pak Yusuf. Iya, Bu Alina. Saya tidak akan menghalangi proses yang sudah menjadi aturan. Pak Yusuf mengangguk hormat. Terima kasih atas kerjasamanya. Petugas kembali melanjutkan pekerjaannya. Stiker penyitaan sementara dipasang di pintu ruko. Mobil box dibawa keluar perlahan dari garasi. Bu Marni hanya bisa menangis melihat kendaraan yang selama ini paling sering ia banggakan meninggalkan halaman rumah. Tetangga yang dulu memujinya kini hanya diam. Tak ada satupun yang berani menghibur. Menjelang sore, rumah terasa jauh lebih sunyi daripada biasanya. Rika duduk di ruang tamu sambil menghapus riasannya yang sudah bercampur air mata. Mas, katanya lirih kepada Dimas. Apa kita benar-benar selama ini nggak tahu apa-apa? Dimas menggeleng pelan. Aku benar-benar nggak tahu. Lalu semua cicilan. Alina yang bayar. Rika menutup wajahnya. Aku pernah menertawakan orang tuanya. Tak ada yang menjawab. Karena semua orang sadar. Penyesalan selalu datang terlambat. Sekitar pukul 6 sore, Dimas masuk ke kamar. Aku sedang melipat pakaian ketika ia berdiri di depan pintu. Lina. Aku berhenti melipat baju. Ada apa? Boleh kita bicara? Aku mengangguk pelan. Dimas duduk di ujung ranjang. Matanya sembab. Aku sudah membaca semua dokumen yang diberikan Pak Yusuf. Aku diam. Selama ini bukan cuma rumah. Ia menghela napas panjang. Modal awal ruko juga dari perusahaanmu. Iya. Renovasi gudang juga. Iya. Mobil operasional juga. Iya. Setiap jawabanku membuat bahunya semakin merosot. Aku merasa jadi suami yang gagal. Aku menatapnya tenang. Gagal bukan karena penghasilanmu lebih kecil, Dimas. Ia mengangkat kepala. Seorang suami gagal saat membiarkan istrinya berjuang sendirian. Kalimat itu membuat air matanya kembali jatuh. Aku minta maaf. Aku tahu. Tapi aku ingin memperbaikinya. Aku tidak langsung menjawab. Bagaimana caranya? Dimas mengusap wajahnya. Besok pagi, aku ingin menemui ayah dan ibumu. Aku sedikit terkejut. Untuk apa? Aku mau meminta maaf langsung. Bukan lewat telepon. Bukan lewat pesan. Aku akan datang sendiri. Aku memandang wajahnya beberapa saat. Untuk pertama kalinya sejak 6 tahun menikah, aku melihat keberanian yang selama ini tidak pernah muncul. Baik. Keesokan paginya kami berangkat ke rumah orang tuaku. Rumah sederhana itu masih sama seperti dulu. Pagar kayunya mulai memudar dimakan usia. Di teras, ayah sedang memperbaiki keranjang sayur yang mulai rusak. Melihat mobil kami berhenti, beliau tersenyum. Loh, Lina. Aku turun lebih dulu. Assalamualaikum, Yah. Waalaikumsalam.
Tak lama kemudian Dimas ikut turun. Ayah tampak sedikit terkejut. "Nak Dimas." Dimas tidak langsung menjawab. Ia berjalan mendekati ayah. Lalu, di luar dugaanku, ia membungkukkan badan dan mencium tangan ayah dengan kedua tangannya. "Maafkan saya, Yah." Ayah tampak bingung. "Loh, saya datang bukan sebagai menantu, tapi sebagai orang yang sudah gagal menjaga kehormatan keluarga ayah." Suara Dimas bergetar. Ibu yang baru keluar dari dapur langsung terdiam melihat pemandangan itu. Aku tahu apa yang terjadi di restoran waktu itu. Aku melihat semuanya. Tapi aku memilih diam. Itu kesalahan terbesar dalam hidupku. Air mata Dimas kembali jatuh. Aku minta maaf. Kalau ayah marah, saya terima. Kalau ayah kecewa, saya juga mengerti. Tapi izinkan saya memperbaiki semuanya. Ayah memandang Dimas cukup lama. Lalu beliau tersenyum tipis. "Angkat kepalamu." Dimas perlahan berdiri. Ayah tidak marah. Tapi ayah sedih. Karena ayah melihat anak ayah menangis sendirian selama bertahun-tahun. Aku langsung menunduk. Ayah ternyata mengetahui semuanya. Kenapa ayah tidak pernah cerita? Tanyaku lirih. Ayah tersenyum lembut. Karena ayah percaya, suatu hari nanti kebenaran pasti menemukan jalannya sendiri. Aku memeluk ayah erat. Air mataku akhirnya tumpah tanpa bisa kutahan lagi. Saat kami hendak pulang, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Aku mengenali mobil itu. Bu Marni turun dengan wajah yang jauh berbeda. Tidak ada lagi perhiasan mencolok. Tidak ada lagi pakaian mewah. Yang ada hanya wajah penuh penyesalan. Begitu melihat ayah dan ibu, beliau langsung berjalan menghampiri. Lalu, tanpa memedulikan tanah yang masih basah karena hujan semalam, Bu Marni berlutut di depan kedua orang tuaku. "Saya minta maaf." Tangisnya pecah. "Saya sudah menyakiti bapak dan ibu. Saya terlalu sombong. Saya merasa lebih tinggi hanya karena punya harta yang ternyata bahkan bukan hasil perjuangan saya." Ayah buru-buru mencoba membangunkannya. "Sudahlah, Bu." "Tidak." Bu Marni menggeleng sambil menangis. "Sebelum bapak dan ibu memaafkan saya tidak akan berdiri." Aku melihat ibuku ikut menitikan air mata. Beliau akhirnya memegang tangan Bu Marni. "Kami sudah memaafkan. Tapi jagalah Alina. Dia terlalu lama memikul beban sendirian." Kalimat itu membuat Bu Marni menangis semakin keras. Sementara Dimas berdiri di sampingku, menggenggam tanganku erat. Aku bisa merasakan genggamannya kali ini berbeda. Lebih mantap, lebih hangat. Seolah ia sedang berjanji tanpa perlu mengucapkan kata-kata. Namun satu keputusan terakhir masih harus kami ambil. Apakah kami akan tetap tinggal serumah? Atau memulai kehidupan baru sebagai keluarga kecil yang benar-benar mandiri? Perjalanan pulang dari rumah orang tuaku berlangsung dalam keheningan. Namun, berbeda dengan keheningan beberapa hari sebelumnya, kali ini tidak terasa sesak. Dimas menggenggam setir dengan kedua tangan. Sesekali ia melirik ke arahku, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi kembali mengurungkannya. Sesampainya di rumah, Bu Marni langsung memanggil kami ke ruang tamu. Di atas meja sudah tersusun beberapa map dan buku tabungan. Aku mengernyit. "Ini apa, Bu?" Bu Marni menggeser semua map itu ke hadapanku. Semua dokumen yang berkaitan dengan rumah, ruko, dan pinjaman. Aku membukanya satu persatu. Tidak ada yang disembunyikan. Bu Marni menarik napas panjang. "Selama ini aku terlalu menikmati hidup. Aku bangga pada sesuatu yang bahkan bukan hasil usahaku." Air matanya kembali menetes. "Tapi hari ini aku ingin semuanya berubah." Dimas menatap ibunya. "Ibu." Bu Marni menggeleng pelan. "Biar ibu yang bicara." Beliau lalu menoleh kepadaku. "Alina." "Iya, Bu. Mulai hari ini, Ibu tidak akan meminta kamu membayar apapun lagi." Aku terdiam. Ibu sudah menjual hampir semua perhiasan yang selama ini ibu simpan.
Rika yang duduk di sampingnya ikut mengangguk. Aku juga menjual motor yang selama ini kupakai untuk bikin konten. Aku cukup terkejut mendengarnya. Bu Marni melanjutkan. Hasilnya memang belum cukup untuk melunasi semuanya. Tapi setidaknya bisa mengurangi tunggakan. Dimas kemudian mengeluarkan sebuah amplop dari tas kerjanya. Aku juga sudah mengajukan lembur tetap di kantor. Selain itu, aku menerima tawaran menjadi kepala operasional gudang di perusahaan lain. Aku menatapnya. Itu berarti jam kerjamu lebih panjang. Iya. Tapi mulai sekarang aku ingin benar-benar menjadi kepala keluarga. Bukan hanya di atas kertas. Mataku mulai terasa hangat. Selama ini, yang paling kuinginkan memang bukan uang, melainkan tanggung jawab. 2 minggu kemudian, proses penyelesaian dengan pihak bank akhirnya selesai. Ruko tetap dilepas untuk menutup sebagian utang. Mobil box juga dijual melalui proses resmi. Rumah tidak jadi disita karena Dimas berhasil melakukan restrukturisasi pinjaman menggunakan penghasilannya sendiri sebagai dasar pembayaran baru. Rumah itu memang tidak lagi semewah dulu. Beberapa barang harus dijual. Garasi kini kosong. Namun entah mengapa, untuk pertama kalinya rumah itu terasa benar-benar menjadi rumah. Tidak ada lagi kepura-puraan. Tidak ada lagi kebohongan. Suatu malam, saat kami sedang makan bersama, Dimas tiba-tiba berkata, "Lina." "Iya." "Aku sudah menemukan kontrakan." Aku menghentikan sendokku. "Kontrakan?" "Iya." Bu Marni langsung mengangguk sebelum aku sempat bertanya, "Itu ide ibu?" Aku menatap beliau. "Ibu?" "Iya. Kalian sudah saatnya hidup mandiri. Aku tidak mau lagi bergantung pada kalian. Aku juga ingin belajar hidup dari hasil usahaku sendiri." Aku benar-benar tidak menyangka mendengar kalimat itu keluar dari mulut Bu Marni. Dulu, beliau bahkan tidak pernah mau tinggal jauh dari anaknya. Kini justru beliau yang mendorong kami memulai hidup baru. "Apa ibu yakin?" Bu Marni tersenyum. "Kalau dulu ibu yakin kesombongan bisa membuat orang dihormati. Sekarang ibu tahu, rasa hormat hanya datang kepada orang yang mau menghargai orang lain." Aku tersenyum sambil menggenggam tangannya. Sebulan kemudian, aku dan Dimas resmi pindah ke rumah kontrakan sederhana yang letaknya tidak jauh dari kantorku. Rumah itu jauh lebih kecil dibanding rumah sebelumnya. Tidak ada taman luas. Tidak ada garasi besar. Hanya 2 kamar tidur dan sebuah ruang tamu mungil. Namun setiap pagi, aku melihat Dimas berangkat kerja dengan senyum yang berbeda. Ia tidak lagi membawa beban untuk mempertahankan gengsi. Ia bekerja karena benar-benar ingin membangun keluarganya. Sementara itu, Bu Marni menepati janjinya. Beliau membuka warung sarapan kecil di depan rumah lama. Awalnya hanya menjual nasi kuning, bubur ayam, dan teh hangat. Aku sempat menawarkan modal yang lebih besar. Namun beliau menolak sambil tersenyum. "Tidak, Alina. Ibu ingin merasakan bagaimana rasanya memulai dari bawah." Setiap pagi beliau bangun sebelum subuh, memasak sendiri, melayani pelanggan sendiri. Sesekali aku datang membantu, tetapi hanya jika beliau memintaku. Yang membuatku paling terharu adalah perubahan sikapnya kepada kedua orang tuaku. Kini hampir setiap akhir pekan, beliau mengajak ayah dan ibu makan bersama. Bukan di restoran mewah, melainkan di warung sederhana dekat sawah. Di sana mereka mengobrol, tertawa, bahkan saling bertukar resep masakan. Tak ada lagi rasa canggung, tak ada lagi sekat. 3 bulan setelah kejadian penyitaan itu, warga kompleks mengadakan acara syukuran lingkungan. Hampir semua tetangga hadir. Pak RT mempersilakan Bu Marni memberikan sambutan singkat karena beliau termasuk warga yang paling lama tinggal di sana. Bu Marni berdiri di depan mikrofon. Aku melihat tangannya sedikit gemetar. Beliau menarik napas panjang sebelum berbicara. "Dulu, saya pernah mengira kekayaan membuat seseorang lebih berharga. Dan saya pernah melakukan kesalahan terbesar dalam hidup saya." Suasana langsung hening. Beliau menoleh ke arahku. Air matanya mulai menggenang.
Rumah yang saya banggakan. Ruko yang saya pamerkan. Mobil yang sering saya ceritakan kepada tetangga. Bukan hasil kerja anak saya. Bukan pula hasil kerja saya. Tetapi hasil pengorbanan menantu saya. Alina. Aku langsung menundukkan kepala. Para tetangga ikut menoleh ke arahku. Bu Marni melanjutkan. Hari ini saya ingin meminta maaf sekali lagi. Bukan karena saya dipermalukan. Tetapi karena saya pernah meremehkan orang yang justru paling banyak berkorban untuk keluarga kami. Beliau kemudian menatap kedua orang tuaku yang duduk di barisan depan. Saya juga berterima kasih kepada bapak dan ibu. Karena telah membesarkan perempuan berhati begitu luas. Tak sedikit warga yang ikut mengusap air mata. Bahkan Bu Ningsih yang dulu paling sering memuji kesombongan Bu Marni kini menghampiri orang tuaku untuk bersalaman. Malam itu, saat kami berjalan pulang menuju mobil, Dimas menggenggam tanganku. Terima kasih. Aku tersenyum. Untuk apa? Karena dulu kamu memilih bersabar. Aku menggeleng pelan. Bukan kesabaranku yang mengubah semuanya. Lalu apa? Aku menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Kebenaran. Karena sekuat apapun seseorang menutupinya, kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri. Dimas mengangguk pelan. Ia menggenggam tanganku lebih erat. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasa tidak sedang berjalan sendirian.